Selamat datang di Kalasa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse oleh brand manapun. Di review kita kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang sebenarnya di pertengahan tahun 2020 sudah muncul. Alasan kita tidak review karena menurut kita harganya overpriced. Tapi sekarang berbeda. Dia harganya turun hingga 2 juta rupiah dan menurut kita itu worth to buy. Dan seperti apa laptopnya? Sebelum kita bahas, kita tonton dulu. Jadi di depan saya sudah ada Acer Swift 5 anti microbial. Sekalian nanti kita upgrade ke Windows 11, jadi kita akan cek performance-nya. Dan spesifikasi yang kita dapat di Intel Core i5 1135G7, tapi ini bukan Intel Core i5 biasa. Performance-nya mirip-mirip seperti Acer Swift 3X yang performance-nya hampir sama seperti Intel Core i7 1165G7. RAM-nya menggunakan 8GB LPDDR4X karena memang laptop ini profesional, pasti speednya kenceng, tapi onboard di 4267. Storage-nya 512GB, sayangnya masih Gen 3, jadi harusnya sih dengan harga segini kita dapat Gen 4 yang lebih kenceng. Dan IGP-nya menggunakan Intel RXE dengan 80 execution unit. Dan jujur saja, saya sangat mengapresiasi waktu itu perubahan dari Intel UHD grafik ke Intel RXE yang performance-nya sangat signifikan. Dan Acer awal launchingnya membanderol harganya di sekitar 17 jutaan, tapi sekarang di 14.999.000, artinya turun hampir 2 juta rupiah atau lebih 2 juta dengan garansi 3 tahun yang Acer beri nama di Acer Extended Warranty Super. Super banget memang. Dan sebenarnya nilai utama dari laptop ini ada di bagian bahannya, di mana dia menggunakan silver iron yang dapat membunuh 99% bakteri. Tapi menurut saya, kenapa nggak kita review waktu itu? Membersihkan laptop secara berkala itu lebih penting daripada kita mengandalkan bahannya. Tapi untuk bahannya sendiri, ini bener-bener keren. Warnanya juga keren, perpaduan dari warna hijau dan warna gold. Ini kesannya profesional banget dan jujur saja, di luar silver iron-nya tadi bisa membunuh 99% bakteri, kalian tidak akan menemukan sidik jari menempel di bahan ini. Jadi enak banget dan kesannya clean. Dan laptop ini positioningnya sebenarnya head to head dengan ZenBook di UX 425, tapi dia non touchscreen, atau mungkin Yoga 7 atau Yoga Slim 7, dan MSI Prestige yang punya harga lebih mahal. Jadi kenapa kita review sekarang? Karena memang harganya lebih murah dari mereka. Dan untuk bobotnya, untuk sebuah laptop 14 in, ini sangat-sangat ringan, yaitu di 1 kg lebih 5 gram. Selain bahan yang cukup istimewa dengan kombinasi laptop profesional yang keren banget, layarnya juga nggak kalah keren karena laptop ini touchscreen. Dengan finishing menggunakan Corning Gorilla Glass, artinya saat kalian sentuh dengan tangan, walaupun sedikit kasar, ini jauh lebih aman. Dan panel layarnya menggunakan True IPS dengan 100% sRGB dan resolusinya di Full HD. Untuk refresh rate-nya juga standar menurut kita karena memang ini bukan laptop gaming di 60 Hz. Perihal layarnya sebenarnya cukup oke, walaupun sebenarnya segmentasi laptop ini sekali lagi profesional, kalian yang para videographer juga masih enak kok. Dengan layar yang cukup oke, tidak ketinggalan, frame layarnya juga tipis banget dan Acer klaim di 90% screen to body ratio, artinya di 4 sisinya cukup tipis, terutama di bagian kanan dan kiri. Di bagian atas juga masih terdapat webcam yang seperti biasa, Acer selalu menyematkan webcam yang terbaik. Walaupun dengan 720-30 frame per second, kualitasnya di atas rata-rata jika dibandingkan dengan laptop lain dengan harga yang sama. Dan sekali lagi kombinasinya keren banget, dan kalau kita turun ke bagian palm rest-nya dan kita buka layarnya, fitur ergolift-nya ada. Artinya bagian palm rest-nya dia terangkat dan menciptakan sirkulasi udara yang lebih baik, serta dudukan keyboard-nya menjadi lebih enak. Untuk keyboardnya sendiri juga masih sama seperti Acer Swift 3X atau Acer Swift X. Enak banget, no complaint sebenarnya, walaupun sedikit berisik menurut saya. Dan tombol arrow key-nya juga terlalu kecil atau half size. Di bagian pojok kanan bawah terdapat fingerprint sensor untuk mendukung Windows Hello kalian, dan semuanya dilapisi oleh silver iron. Untuk touchpad-nya, berharap ukurannya lebih lebar. Ini untuk sebuah laptop 14 in dan laptop profesional masih terlalu kecil menurut saya, tapi finishingnya bagus banget, enak banget, dan nyaman banget kalau kalian pakai browsing. Slide ke atas, slide ke bawah itu enak banget, dan touchpadnya sudah mendukung Windows Precision Driver. Tapi di bagian palm press yang lain, seperti biasa, logo Intel Evo yang menandakan laptop ini sudah tersertifikasi resmi dan punya performance di atas rata-rata.
Dan untuk portnya sendiri bisa dikatakan cukup komplit. Di sebelah kanan, Acer menyertakan satu buah port Kensington lock, satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan combo jack audio. Di bagian kiri, lebih lengkap lagi dengan satu buah port DC-in HDMI, satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama yang juga bertindak sebagai always on USB dan tidak ketinggalan Thunderbolt 4.0 yang juga bertindak sebagai power delivery dan DisplayPort. Di luar layarnya yang cukup keren, Acer menyampaikan sebuah teknologi di layarnya yang mereka beri nama Acer Exacolor yang berguna menaikkan kualitas warnanya pada saat kalian nonton video atau pada saat kalian editing. Wi-Fi-nya juga sudah menggunakan Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 dengan multi-user MIMO dan dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Kualitas audionya menurut kita cukup standar, tapi paling tidak itu bisa dituning menggunakan software DTS Audio Processing. Oke, sekarang kita akan tes performance-nya. Laptop Intel Core i5 ini dipadukan dengan Windows 11. Pengujian SSD-nya menggunakan Crystal Dismark, kita mendapatkan speed yang untuk sekarang sebenarnya cukup lambat, tapi untuk tahun lalu ini bisa dikatakan normal atau cukup cepat. Di 2282 untuk read-nya dan 872 untuk write-nya. Lanjut ke software produktivitas yaitu Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit 4K cut to cut tanpa efek serta single layer. Laptop ini mencatatkan waktu yang sangat cepat untuk sebuah Intel Core i5 generasi 11 atau 1135G7, yaitu 1 menit 7 detik. Untuk 3D rendering menggunakan Blender, 3D modeling BMW memang tidak bisa dikatakan cukup cepat. Saran saya untuk penggunaan Blender, kalian menggunakan dedicated GPU dan skor yang kita dapatkan di 8 menit 27 detik. R15 untuk kita uji performance CPU-nya, kita mendapatkan skor di 753 di atas rata-rata, beberapa poin jika dibandingkan dengan Intel generasi 11 di i5 yang lain. R20 single core performance di 502 poin dan multicore-nya ini yang sangat luar biasa. Skor di 2126. Jadi ini skor yang sama persis seperti Intel Core i7 1165G7. Tapi kita looping 10 kali dan rata-rata kita mendapatkan di sekitar 1800-an. Walaupun dia turun, tapi setidaknya sekali lagi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Intel Core i5 yang lainnya, rata-rata hanya di 1600-an. Lanjut ke 3D Mark. Di 3D Mark Timespy kita mendapatkan skor di 1560, cukup membanggakan untuk sebuah laptop dengan IGP seperti ini. Dan Firestrike-nya di 4197. Dan kalau kalian lihat grafik ini, skor dari Firestrike yang kita dapatkan di laptop ini itu bisa disandingkan dengan Intel Core i7 dengan dedicated GPU, entah di MX 350 atau MX 450. Jadi sangat luar biasa. Dan suhunya pada pengujian Firestrike kita itu bertahan di 80 derajat Celcius untuk suhu maksimal. Luar biasa. So far, Intel Core i5 di laptop Acer Swift 5 ini untuk software produktivitas dan untuk kegiatan profesional tidak ada masalah di Windows 11. Enak-enak aja, malah smooth banget dan tampilannya sangat fresh. Tapi gimana untuk bermain game? Sekarang kita akan tes. Dan seperti biasa, di game pertama kita pakai Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan serta full render 60 fps masih dapat. Jadi ya lumayan oke lah untuk main game-game seperti ini. Lanjut ke CSGO. CSGO di setting Full HD Medium ya masih sangat enak, masih sangat playable dan kita rata-rata dapat di sekitar 80 fps-an atau bahkan lebih. Lanjut ke Valorant. Tadi kalian dapat lihat sendiri, kita mengalami error seperti ini dan kita coba setting ke BIOS-nya. Kita coba setting dan kita tidak menemukan caranya. Kemungkinan besar kalau memang kita menemukan, kita akan update di kolom komentar. Kalau kalian mengalami hal yang sama di Windows 11, kalian bisa komen-komen. Lanjut ke GTA 5, dapat kalian lihat kita masih mendapatkan di atas 60 frame per second. Tapi sepertinya Windows 11 ini memang kurang cocok sementara untuk kalian pakai bermain game. Karena saat kita coba beberapa kali, kadang-kadang muncul error dan harus close sendiri. Dan terlihat jelas juga pada game Valorant tadi, dia tidak bisa masuk. Dan di game Far Cry 6, itu juga tidak bisa masuk. Kendalanya juga sama seperti Valorant. Kemungkinan besar Windows 10 masih enak. Dan Valorant sendiri kalau kalian main di Windows 10, kalian masih bisa dapat di sekitar 70 sampai 80 frame per second dengan setting high. Jadi ini hardware dari Acer Swift 5 anti-microbial. Kalian dapat lihat hal-hal apa aja yang bisa di-upgrade, tapi RAM-nya tidak bisa sama sekali.
Acer mengklaim baterainya bisa bertahan 17 jam, tapi apakah benar? Pada pengujian kita di PC Mark 10 Modern Office, kita mendapatkan waktu di 9,5 jam. Itu pun masih menyisakan kurang lebih sekitar 19%. Jika kita teruskan hingga 5%, kemungkinan besar bisa bertahan kurang lebih sekitar 10 jam 30 menit atau mungkin 11 jam. Dengan catatan tidak terkoneksi dengan Wi-Fi, dan layar kita buat 50% atau 150 nits, dan backlit kita buat off. Tapi pada pengujian real kita, dengan multitasking yang sangat tinggi untuk install game segala macam, laptop ini bisa bertahan 8 jam. Ini cukup luar biasa dengan keadaan atau pekerjaan seperti itu. Dan kita akan bahas laptopnya dulu. Sebenarnya laptop ini jelas banget untuk seorang profesional. Fitur silver iron-nya atau antimicrobial-nya untuk harga segini, ini sebenarnya fitur yang cukup mewah untuk sebuah laptop profesional di harga sekitar 14 atau 15 juta. Jadi di luar itu semua kita mendapatkan sebuah laptop yang cukup perfect, yang cukup ringan, daya tahan baterai yang awet dengan layar touchscreen dan kualitas warna di layarnya juga sangat oke. Untuk Windows 11, untuk kegiatan profesional enak banget, smooth banget, jadi masih sangat lancar, tapi untuk game enggak banget sementara. Jadi kalau kalian yang berpikir untuk upgrade ke Windows 11 dan kegiatan utamanya bermain game, urungkan dulu sementara. Jadi kesimpulan untuk laptop ini, secara desain kita berikan skor 7,5 karena secara desain ya mirip-mirip seperti Acer Swift 3, dan secara fitur kita berikan skor 8, dan performance jika kita lihat dari harganya sekarang kita berikan skor 8,5. Thank you banget sudah nonton video ini atau review dari Acer Swift 5 dan Windows 11 ini. Jangan lupa kalian like, kalian share, dan kalian subscribe agar channel ini jauh lebih berkembang. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita karena kalian akan menemukan informasi yang cukup menarik di situ. Dan saya Rico, see you on the next video. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.